Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya berikan judul, Teladan dari Orang Pertama, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Sekali lagi Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Peristiwa ini adalah merupakan penginjilan pribadi yang dilakukan oleh Filipus kepada seorang sida-sida dari tanah Ethiopia di Afrika. Sida-sida Ethiopia yang dijumpai oleh Filipus ini merupakan pembesar dan kepala perbendaharaan Ratu Ethiopia, yaitu Sri Kandake. Ia adalah seorang yang terhormat. Entah karena sifat pribadinya yang baik, ia menjadi seorang pembesar dan menjadi orang kepercayaan Sang Ratu Ethiopia. Dalam Kisah Para Rasul ini, mengapa dituliskan tentang peristiwa dari sida-sida Ethiopia ini? Apa yang istimewa dari sida-sida Ethiopia ini yang sehingga dicantumkan di dalam Alkitab? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari saat ini kita mau belajar dari sida-sida Ethiopia ini. Apa yang bisa kita teladani dari kehidupannya sehingga dia dicantumkan di dalam Alkitab untuk bisa sama-sama kita baca dan kita pelajari. Yang pertama, sida-sida Ethiopia ini adalah seorang yang setia beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat 27 dari Kisah Para Rasul 8 ini, ayat yang ke-27, di situ dikatakan, "Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah." Sida-sida ini adalah pemeluk dari agama Yahudi. Walaupun dia seorang yang beragama Yahudi, tetapi dia tetap dengan setia datang beribadah dan mengikuti hari-hari raya di Yerusalem. Dia pun berangkat langsung dari negerinya, dari Ethiopia, untuk pergi ke Yerusalem. Dan tentunya itu adalah membutuhkan jarak yang sangat panjang, jaraknya sangat jauh dari Ethiopia menuju ke Yerusalem. Tetapi dengan setia dia datang ke Yerusalem untuk bisa mengikuti setiap ibadah kepada Allah. Nah, kesetiaan dari sida-sida Ethiopia inilah yang patut kita contoh, yang patut kita teladani dalam kehidupan kita. Sida-sida Ethiopia ini tetap datang beribadah walaupun harus berkorban ataupun harus membutuhkan waktu yang lama, harus menempuh perjalanan yang panjang untuk bisa datang beribadah. Tetapi dia melakukannya karena dia ingin tetap beribadah kepada Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 24 berkata, sekali lagi 1 Samuel 12 ayat 24 berkata, "Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Akan ada hal-hal besar yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita setia beribadah kepada Tuhan dan juga dengan segenap hati kita datang beribadah kepada Tuhan." Puji Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang istimewa dari sida-sida Ethiopia ini adalah dia adalah seorang yang setia membaca dan merenungkan kitab suci. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. "Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya." Ayat Alkitab yang dibaca dari sida-sida Ethiopia ini adalah terdapat di dalam Yesaya pasal 53. Yang kalau Bapak Ibu saudara-saudari bisa membacanya di rumah, yang mempunyai hubungan terbesar dari seluruh nubuatan di dalam perjanjian lama tentang Mesias atau tentang Yesus. Jadi sida-sida Ethiopia ini sama saja sedang membaca tentang nubuatan tentang hadirnya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus.
bukti kesetiaan dari sida-sida Ethiopia ini merenungkan kitab suci, membaca kitab suci, membuat dia menjadi pribadi yang kita bisa lihat bahwa dia memiliki kesungguhan hati untuk bisa merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, bukti kesetiaannya membaca, merenungkan kitab suci bisa kita lihat di dalam dia melakukannya saat sedang melakukan perjalanan pulang dari Yerusalem menuju Ethiopia. Betapa dia ini seseorang yang sangat setia, tekun membaca kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam perjalanan pun, di dalam keretanya dia tetap meluangkan waktu untuk bisa membaca kitab suci. Ya mungkin saja orang ketika dalam perjalanan bisa saja dia tidur atau dia makan atau melakukan hal yang lain. Tetapi sida-sida Ethiopia ini dia membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin ada dari kita yang jika sedang mengadakan perjalanan tidak membawa Alkitab mungkin, ataupun sudah ada Alkitab di dalam HP kita tetapi kita tidak membacanya, kita tidak merenungkannya ketika mungkin berpergian ke suatu tempat. Nah, inilah yang patut kita contoh dari sida-sida Ethiopia ini. Dia tetap memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan yang bisa kita pelajari adalah tetaplah memiliki waktu bersaat teduh dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, baik itu di rumah ataupun saat kita sedang bepergian. Kemudian hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, bisa kita teladani dari sida-sida Ethiopia ini adalah sida-sida Ethiopia ini memiliki kerinduan untuk mengerti kitab suci. Di dalam ayat 31 dan ayat 34 saya akan bacakan. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ayat 34, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Kita melihat di sini, walaupun sida-sida Ethiopia ini tidak mengerti apa yang dia baca di dalam kitab suci, tapi dengan tekun dia tetap membacanya. Nah, kemudian ada orang yang membaca Alkitab, kalau kita bisa melihat mungkin di sekitar kita ada orang yang baca Alkitab, namun ketika ia tidak mengerti dan akhirnya dia tidak lagi melanjutkan membaca Alkitab karena dia tidak mengerti. Nah, memang di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan mungkin ada bagian-bagian yang tidak mudah kita mengerti, tetapi kita harus tetap membacanya, kita harus tetap merenungkannya. Oleh sebab itu selalu minta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk menjelaskan kepada kita setiap isi kebenaran firman Tuhan. Nah, saat Filipus datang menjumpai sida-sida Ethiopia ini, sida-sida itu meminta kepada Filipus untuk duduk di sampingnya, di atas keretanya, supaya Filipus ini menerangkan isi kitab suci yang dibaca oleh sida-sida Ethiopia ini. Nah, dari sinilah terlihatlah keinginan dari sida-sida Ethiopia ini untuk mengerti isi kitab suci. Nah, ada juga orang-orang mungkin di sekitar kita yang ingin mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya ingin mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan saja, tidak ingin membaca atau merenungkannya sendiri. Ada juga orang-orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan dengan topik-topik tertentu yang mereka sukai, yang menurut mereka itu memberkati mereka. Nah, janganlah kiranya sikap kita demikian ya, bahwa kita harus tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, firman apapun yang disampaikan bagi kita, karena semuanya itu adalah perkataan Tuhan yang tentunya mengandung kuasa bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kemudian ada hal yang keempat yang patut kita teladani dari sida-sida Ethiopia ini. Hal yang keempat adalah sida-sida Ethiopia ini adalah seorang yang memiliki kerendahan hati. Walaupun dia adalah seorang yang terhormat, dia adalah seorang pembesar, kepercayaan seorang ratu, tetapi dia memiliki kerendahan hati. Dia tetap mau diajar oleh orang lain walaupun dia tidak mengenal orang tersebut, yaitu Filipus. Kita bisa dibaca di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, dalam ayat yang ke-31. Kemudian sida-sida Ethiopia ini tidak malu mengakui bahwa ia tidak mengerti dan tidak malu untuk bertanya. Ini adalah bukti kerendahan hati dari sida-sida Ethiopia ini. Kitab suci memang perlu dijelaskan atau diterangkan oleh sebab supaya kita mengerti akan isi kebenaran firman Tuhan itu. Seperti yang terdapat di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-9.
Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan dengan baik setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ataupun dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Siapa saja yang menyampaikannya, yang kita perhatikan adalah firman Tuhannya. Karena firman Tuhan itulah yang lebih utama daripada siapa yang menyampaikannya. Tetapi bukan berarti kita tidak menghormati siapa yang menyampaikannya. Tentu kita juga harus menghormati setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu. Tetapi yang lebih utama, kita mau memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan yang disampaikan. Nah, dengan jabatan atau kedudukan yang tinggi dari sida-sida Ethiopia ini, ya, ia tidak menjadi sombong, ya, dan tetap mau belajar dan mau diajar. Demikian juga dengan kehidupan kita, setinggi apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, kita harus mau tetap belajar dan mau diajar. Jangan sampai kita menjadi sombong dengan apa yang kita miliki, karena sesungguhnya semuanya itu adalah milik Tuhan yang diberikan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, itulah keempat hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita teladani dari kehidupan sida-sida Ethiopia ini ketika dia diinjili oleh Filipus. Dan akhirnya sida-sida Ethiopia ini mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Ia pun memberi dirinya untuk dibaptis oleh Filipus. Bahkan dikatakan ia percaya kepada Yesus dengan segenap hatinya. Demikian sesuai dengan ayat yang kita baca, ayat pokok kita di dalam ayat yang ke-37. Karena keputusan yang luar biasa yang diambil oleh sida-sida Ethiopia ini, yang membuat dia menjadi orang Afrika pertama yang dibaptis setelah percaya Yesus. Hal yang luar biasa, teladan yang kita bisa pelajari dari orang pertama yang percaya Yesus di Afrika. Mari kita mau meneladani kehidupannya. Bahkan ada tokoh-tokoh Alkitab lain yang kita bisa teladani kehidupannya, untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dengan kehendaknya Tuhan. Berhidup berkenan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami untuk selalu memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Untuk kami bisa terus menggali setiap kebenaran firman Tuhan. Karena ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bisa kami teladani kehidupannya. Supaya kehidupan kami juga terus hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Yang mendengarkan dan melihat renungan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, membawa iman mereka untuk semakin kuat dan teguh berharap kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.